Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Jet Kulan. Oke cuy, kali ini gue mau pasang bagian kopling ya dari Revo ya. Ya mesinnya sih sama ya, KWB jenisnya. Dan ini adalah mesin Blade 2009 ya. Yang dimana ini gue akan kasih tutorial rakit bagian kanannya kopling. Nah ini untuk kelar kruk as dan rasionya, karena mesin ini udah lama gue diemin ya, dan posisi kebongkar gini, jadi ini harus dikasih pelumas dulu ya, karena pastinya kering ya cuy. Oke, jadi ini setelah dikasih pelumas dulu ya, dirasakan semuanya udah oke, bagian kelarnya udah terlumasi. Nah ini untuk sisa-sisanya bisa dielap ya, atau dibersihin dulu. Nah, ini jika dirasa kurang yakin bisa ditambahin lagi ya, itu bebas. Oke, dan di sini jangan lupa kalau udah buka kopling gini kalian cek filternya ya, kalian bersihin sampai benar-benar bersih. Dan setelah bersih dipasang lagi nih, paling utama ya, jangan sampai ketinggalan ya cuy. Oke. Ini yang paling berperan penting, menyaring kotoran ya. Nah ini dilumasi juga asnya ya, karena ini bener-bener kering ya cuy. Ini ditunda, mesin ini dibongkar posisi seperti ini perkiraan 1 minggu. Nah ini yang pertama ada bushing tebal segini nih ya, perkiraan berapa ini ya, 1 cm ya perkiraan ya. Nah bushingnya seperti ini yang pertama di as rasio ya, dan ada guratan di bagian tengahnya ya. Nah seperti ini. Nah lalu ada bushing ya, yang perkiraan panjangnya 3 cm. Bushing tipis ya, kalau yang tadi kan tebel ya cuy. Nah lalu untuk apa ya, ini bagian depan ini nanti ada ring ya, ring yang lumayan kecil tapi dia tebal ya, kecil tebal, dan intinya sesuai sama bulatan bearingnya ya. Nah ini ringnya. Nah dia perkiraan tebalnya berapa itu ya, setengah sentian ya. Nah, ada guratan juga di tengahnya. Nah ini ditaruh di bagian depan, di bagian kruk as ya. Lalu ini rumah kopling ya. Jangan lupa di sini ada ring tipis ya. Dan yang cembung itu menghadap ke dalam ya cuy. Oke. Nah, lalu di sini kanvas koplingnya ya. Karena ini nggak gua buka karena kondisi kanvas koplingnya baik-baik aja. Nggak ada kendala apa-apa. Dan ini langsung dimasukin secara berbarengan ya, atau diterapkan secara berbarengan ya, beserta mangkok olinya ya. Nah ini kalian putar sambil dorong ya. Nah untuk rumah koplingnya, nah di sini udah gue jelasin, ditulis ya. Ini bisa, kalau bagian rumah koplingnya itu yang di as rasio biasanya suka susah ya. Nanti kalian angkat-angkat aja ke atas ya, sambil diputar mangkok gandanya. Nah ini untuk gigi cautnya ya, atau gigi belakang sana yang kecil itu kan kayak ada pernya ya. Ini kalian puter ya sampai mau mentok ya. Nah lalu kalian paskan nanti sama gear rumah koplingnya. Oke, ini adalah gear penahan ya, atau gear balance, gigi balance ya, untuk gigi primernya. Oke, nah ini udah dirasa oke, kalian coba tes ya, puter-puter ya. Dan ini udah masuk semua, terpasang sempurna ya, mantap, lancar, nggak ada kendala. Nah lalu di sini kita baut ya, dengan 2 buah baut 10 ya, untuk kepalanya ya, untuk apa ya, mengencangkan si mangkoknya ya. Nah ini desain Hondanya di sini keren ya, di sini ada mangkoknya supaya kanvas kopling itu terlumasi ya, karena emang ini jenisnya masih plat rotari, jadi daya tahan pegasnya itu masih kurang baik ya cuy, dibanding dengan per. Bahwasanya per aja masih ada slipnya, apalagi yang tipe seperti ini ya cuy. Oke, dikencangkan ya untuk kedua buah bautnya secara merata. Untuk video ini gue buat santai aja ya,
Karena apa? Gue pengen dapet detailnya ya, supaya kalian itu para pemula juga ya seperti gue ini bisa apa ya, benar-benar dapet lah ya feelnya gimana sih cara ngerakit kopling ini ya, sampai benar-benar detail. Nah untuk kopling yang udah kena bensin ya terus dikeringin lama ya, itu wajib disiram lagi ya. Untuk bagian koplingnya ya disiram lagi pakai oli ya cuy, supaya dia nggak kebakar pada pertama kali mesin dinyalakan. Nah ini diputar-putar lagi, dites terus ya, cek terus menerus berulang-ulang kali ya, jangan sampai ada keteledoran ya, karena sekali kita salah nanti pasti bongkar lagi, ribet ya cuy. Untuk sistem kopling Honda ini agak rumit ya dibandingkan dengan Yamaha ya. Nah ini untuk kopling gandanya, kanvas kopling gandanya ini udah gue rendam ya selama 1 malam ya. Untuk bagian pemasangannya nanti gue buat videonya ya, udah ada. Nah ini untuk di Krukas ada titik bulat itu jalur oli ya. Nah ini disamain ya, nggak terlalu sama nggak apa-apa ya, disamain sama titik yang ada di ganda ya. Nggak terlalu sama nggak apa-apa, yang penting dipepetin aja. Nah slep ya sampai kepasang. Nah untuk ring ini ya, ring kembang ini nih, nah untuk tonjolan tengahnya itu nah berada di celah-celah lubang yang tadi ya, titik gitu ya. Nah, oke, sebenarnya nggak terlalu ini juga sih ya, nggak terlalu apa ya, ya cuma itu dari pabrikannya begitu ya cuy. Ini waktu gue buka aja gue perhatiin semuanya ya seperti itu cara pemasangannya. Jadi ya gue selalu ngikutin seperti itu. Dan ini ada ring outside ya, ada bacaannya outside, yang ada bacaannya ada di luar pastinya ya, karena ada bacaan outside gitu ya. Nah ini ada ring tebal ya, tebal kecil untuk di pengunci rumah kopling ke as rasio. Nah ini untuk murnya ya, murnya berbeda ya, yang satu kecil dan yang satu besar. Bisa ditukar, dratnya sama, tapi kalian sangat luar biasa kalau sampai bisa ketuker. Nah ini untuk bagian mur ini ya sering terjadi pembetelan ya. Di sini haram banget ya untuk mur-mur kayak gini, mur apapun itu sebenarnya. Kalau bagian kruk as sama as rasio itu haram banget ya untuk di battle ya. Nah kalian harus punya kunci seperti ini ya cuy. Ini kunci mahkota namanya ya, minimal kalau nggak ada impact harus punya obeng ketok ya. Kalau diketok lurus ke dalam gua jamin 2000% itu aman ya, dibanding di battle ya sampai hancur kembang bautnya dan bisa merugikan part yang lainnya ya, termasuk kruk as bisa nggak center, terus kelahar krukasnya bisa hancur ya, bisa oblak, terus kelahar rasio pun sama jika terjadi hal serupa, terus as rasionya juga bisa bengkok. Nanti ada suara ngeng gitu pada saat motor hidup ya, kalau nggak center itu nggak akan hilang kalau komponen misalkan krukas atau as rasionya nggak di center ulang. Nah oke, ini gua kasih lap ya untuk apa, supaya bautnya itu masih terlihat seperti bawaan pabrik ya, nggak lecet-lecet. Oke, terus harus sampai pas ya, gimana caranya si penguncinya itu bisa masuk ke lubang ya, berarti torsinya ini kurang kenceng ya kalau misalkan belum pas. Nah kalau udah dirasa pas, ini tinggal nanti dibengkokin aja ya. Untuk penguncinya sangat mudah. Nah, ini gua mau ngarahin dulu, kencengin si baut rumah kopling ya, yang ke as rasio. Nah ini udah oke ya. Kalau masih dirasa kurang, lagi tembak lagi, nggak masalah ya. Kalau untuk bagian ini memang baiknya pakai torsi, tapi pakai torsi pun ketika torsi kunci kalian tekan ya, itu ikut melengkung juga ya untuk krukasnya. Jadi lebih aman pakai impact menurut gua. Nah ini untuk kelahar kecilnya ya, yang ada di tengah ya, jangan lupa dikasih pelumas juga.
ya, karena ini motor awal hidup aja ini udah kencang banget ya, sebelum digas pun itu udah kencang banget ya. Bayangin aja 1300 atau 400 ya, 1300 atau 1400 rpm, itu putarannya lumayan kenceng ya cuy. Oke, ini gua lagi cari alat ya untuk ngepasin si penguncinya ya. Ini jangan ditiru ya, karena gua malas ngambil alat ya. Jangan ditiru ya cuy. Kalau ring pengunci ini ya emang udah takdirnya hancur mulu ya, karena gimana ya, memang dibuka pasang buka pasang gitu ya. Ketekuk gimana sih besi yang kalian tekuk lurus bengkok ya, lama kelamaan dia akan patah ya cuy. Nah ini boleh di battle ya untuk bagian ininya aja, pelan-pelan aja, nah untuk mengarahkan ya. Tapi kan kebanyakan ini gua dapat motor-motor kayak gini tuh udah bener-bener hancur bautnya ya. Nah kalau untuk getok-getok gitu doang itu nggak masalah ya, terus dengan palu karet. Tapi kalau digetok untuk paksa buka itu wah serem ya cuy, itu serem hasilnya. Nah ini tinggal kancing aja ya, nanti ini gue lurusin dulu ya. Nah langsung dikancing ke situ. Nggak apa-apa nggak rata juga ya, karena yang satunya itu udah rata banget. Oke, karena dari pabrikannya juga kunciannya sebenarnya cuma satu. Cuma di sini gue cari yang lebih efektif lagi ya pengunciannya supaya sempurna. Nah ini gearnya gue kasih pelumas ya, lupa untuk bagian gearnya belum gue kasih pelumas. Nah kalau misalkan ada pembetelan juga ya, pokoknya nanti motor tadinya halus pas dipasang lagi jadi dengung suaranya ya. Nah ini jangan lupa di situ ada packing ya, packing segitiga, dan ini harus disesuaikan ya cuy. Ada topnya ini juga, nggak bisa sembarang masuk ya. Takutnya kalian udah kencengin satu, tiba-tiba baut yang satunya nggak bisa masuk ya. Apalagi, jangan sampai dipaksa ya. Karena memang ini ada topnya cuy, harus dicari dulu ya. Nah diukur seperti itu, berarti posisinya begitu ya. Nah ini harus dijelasin itu ya, harus praktek langsung ya, supaya kalian tahu ya, karena segitiganya ini susah jelasin ya, nggak ada tandanya juga ya, cuma ada huruf N di luar. Nah itu berarti ada huruf N tuh ya, ngadepnya ke jarum angka 2 ya. Oke, ini tinggal kalian kencengin aja ya, bebas kencenginnya mau pakai cara apapun ya, pakai impact ya standar, berapa kali tembakan aja boleh ya, pakai kunci biasa juga boleh ya. Karena ini kalau kita kencengin langsung nggak ditahan, dia muter ya cuy. Oke, jangan lupa ya dicek-cek lagi ya, untuk putarannya gimana ya, untuk kekencangan bautnya cek-cek lagi, takut ada yang lupa ya. Oke, cek terus ya, untuk ke belakang ini harusnya lancar, dan ke depan itu macet ya, mengikuti kruk as ya. Karena untuk mangkok gandanya itu tersedia one way ya. Nah ini untuk titiknya fokus aja di situ ya, fokus di situ. Dan untuk yang ada guratan segitiga itu ya, 3 titik ya yang atas. Nah ini untuk ini ya, untuk ini fokus di situ. Nah ini untuk yang satu lagi ya, cautannya kan itu suka jatuh tuh ya, yang ada 3 garis ya. Itu untuk pemasangannya kalian kasih stempet atau grease ya. Nah ini fokus aja nih di sini ya, fokus pemasangan yang di sini ya. Kalau untuk yang tadi ya, yang ini ya nggak presisi pun nggak masalah, karena dia udah ikutin top yang di bawah. Nah itu supaya menempel kalian kasih grease aja ya. Nah seperti ini ya, stempet apapun lah. Nah jadi supaya supaya dia nempel ya, ketika ke gerak-gerak dia nggak jatuh. Nah ini untuk packing ya, ini kan packing KW ini agak lemes ya, agak aneh lah, agak susah. Jadi hati-hati ya untuk pemasangannya, hati-hati aja. Dan memang ini satu packing jeleknya lemes, terus
jadi gel ya. Kalau udah kena oli malah jadi gel, bukannya keras malah jadi gel. Nah, itu kalian tekan lagi, pastiin dia menempel sempurna. Nah, di sini nggak akan gue skip ya, supaya detail banget. Nah, ini untuk segitiganya kalian rapihin ya, supaya bisa sejajar sama titik segitiga di dalamnya. Pelor-pelornya itu masuk ke lubang. Nah, ini untuk pemasangan kalian perhatiinnya ini di aslahnya. Nah, as kickstarternya supaya gampang. Nah, nanti patokan yang dipukul itu ya bagian depan. Nah, itu kan langsung masuk tuh ya. Jadi sebelum-sebelumnya gue nemuin kok langsung kayak di gerinda atau gimana gitu. Itu bukan nggak bisa masuk ya, karena kalian nggak fokusnya ke tempat yang nggak tepat gitu ya. Jadi nggak akan sejajar kruk as sama bearing di dalamnya ya, nggak akan ketemu kalau kayak gitu ya. Nah, kalau ini presisi ini ya, ini pasti mudah ya cuy, nggak perlu digerinda, nggak perlu di apain lah ya. Nggak tahu itu kemungkinan sebelumnya pernah digerinda gara-gara nggak masuk atau gara-gara digetok ya, itu juga gua nggak tahu ya. Nah, ini untuk baut ya, ini gua akan pasang dua dulu ya. Nah, ini berhubung packingnya KW ya, jadi yang sebelah nah yang atas ini dia nggak mau masuk ya. Intinya kalian bisa copot ya, pokoknya sejajarin gimana itu lubang packingnya biar ngepas ya. Ya ini resiko kalau kita pakai packing KW ya, udah mah nanti jadi gel ya, bisa nyebabin rembes juga ya. Terus suka nggak presisi ya, karena apa? Karena dia terlalu lemes ya. Nah, ini nggak presisi ya cuy. Ya pokoknya diakal-akalin aja sampai dia presisi pas ya ke lubangnya. Ini gue coba puter-puter ya, dan nggak bisa ya. Ini harus dilepas lagi ya cuy. Nah, ini gue coba gonta-ganti baut ya, takutnya ada kendala apa gitu ya. Ya, dan ternyata memang ini untuk bagian packingnya yang mengganggu ya, karena nggak presisi ke lubangnya. Oke, ini kita lepas lagi ya. Nah, ini ya nggak gue skip sampai detail banget gitu loh. Ya gue itu kayak gini, cuma pemula gitu ya kan. Nah, ini kalian tarik aja sedikit ya, sedikit aja tarik. Hup, supaya nanti packingnya itu bisa digeser ya. Nah, tarik sedikit ya, nggak akan ngelepas yang di dalam ya, nggak akan ngeganggu yang di dalam ya. Nah, kalian kasih baut, nah supaya masuk ke packingnya. Nah, itu nanti keganjel dia ya. Nah, ini mau kasih sebelah mana juga bebas ya. Yang penting si packing itu supaya rata ya sama bloknya. Dan pemasakan packing blok ini nggak boleh pakai lem ya cuy. Jangan pakai lem ya, nanti bisa nyumbat aliran oli ya, dan yang lain-lainnya. Intinya nggak boleh kecuali ada arjen ya. Arjennya itu entah baret bloknya atau gimana ya, pernah dicongkel-congkel ya, itu bisa lah sedikit-sedikit aja ya. Nah, ini di sini untuk uji coba, gua akan uji coba dulu dengan 2 baut ya sebelum kita eksekusi semua bautnya. Oke, nanti kalau udah kenceng ya, atas bawah ya. Ini atas bawah, 2 baut aja. Langsung pindah ke bagian kiri ya. Untuk mengecek gimana persnelingnya ini ya. Harus bisa maju dan harus bisa mundur ya. Nah, ini gua akan pindah ke bagian kiri untuk melakukan pengecekan ya cuy. Ya. Karena di sini gue pemula, jadi gue juga bakal ngejelasin ke sesama pemula. Nah, ini untuk ke depan, cekrek, oke, mantap. Untuk ke belakang, cekrek, oke, mantap. Nah, ini mantap ya, udah pas ini, dan nggak akan salah. Nah, ini langsung dieksekusi aja untuk bautnya ya. Dan nanti kalau setelannya belum pas ya, kurang enak, itu tinggal mainin di bagian baut blok koplingnya ya. Baut itu ya, baut mur 14 dan obeng min ya. Itu tinggal sesuaikan aja ya. Pertama dimajuin dulu ke kanan, lalu dimundurin lagi ke kiri sampai mentok ya. Terus dikit-dikit putar ke arah kanan ya. Dan cek
persnelingnya enaknya di mana. Nah itu beda-beda ya cuy ya, beda-beda settingannya. Jadi nggak bisa gue pastiin ya, itu harus di set sesuai kondisi motor ya. Lalu kencangkan dan mantap.